Jika ada yang mengatakan Anda tidak perlu pindah agama, Anda Muslim, tetaplah Muslim. Asal Anda percaya kepada Isa, Anda diselamatkan. Saya katakan itu sesat. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, tanpa terasa kita sudah mau sampai ke penghujung tahun, teman-teman. Begitu cepat waktu ini berlalu ya. Tanpa terasa hari demi hari bergulir, berganti begitu cepatnya. Tahu-tahu usia kita sudah bertambah, ya. Anak-anak sudah menjadi semakin besar, ya kan? Mungkin tadinya belum punya cucu, sudah punya cucu sekarang. Wah, semuanya begitu cepat berlalu. Tapi teman-teman, kita masih punya waktu. Selama nafas kita masih di badan, kita masih punya waktu, teman-teman. Untuk apa? Yaitu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar dan mengambil action percaya kepadanya. Segera melakukan yang namanya pertobatan dan percaya kepada Injil. Selagi kita masih bisa mendengar Injil, kita masih harus bersyukur, teman-teman. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk betul-betul diselamatkan. So, teman-teman, kali ini saya akan membawakan satu video khusus, yaitu question and answer. Saya akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan dari teman-teman semua yang ada di video-video saya. Nah, ini adalah bentuk penghargaan saya, teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel Rina Solihin. Tentunya bagi teman-teman yang sudah mengerti apa yang saya sampaikan dan sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, tidak perlu saya komentari lagi. Saya akan mengomentari tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita yang belum mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Supaya apa? Supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang saya sampaikan. Untuk itu, teman-teman, tetap dukung channel Rina Solihin ya, dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Supaya apa? Supaya mendapatkan rekomendasi dari YouTube dan berita Injil ini bisa tersebar luas, lebih jauh lagi jangkauannya, teman-teman. Dengan demikian, secara tidak langsung teman-teman sudah ikut terlibat di dalam mengemban yang namanya amanat agung. Jadi jangan pelit-pelit, jangan sungkan-sungkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan sebarkan, teman-teman. Dan tinggalkan komentar-komentar terbaik Anda. Memang banyak cara untuk kita mendukung penginjilan. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan menyampaikan Injil, secara tidak langsung yaitu mendukung para penginjil. Oke, teman-teman, stay di tempat Anda, jangan kemana-mana, karena ini akan seru sekali. Anda saksikan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan jangan lupa, teman-teman, tekan loncengnya, ya. Kalau Anda menekan loncengnya, maka Anda terus akan terupdate dengan video-video terbaru saya. Jadi Anda tidak akan pernah ketinggalan. So, teman-teman, selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya untuk menyebut nama, teman-teman, ya, dari para komentator yang memberikan komentarnya di video saya.
ini ditujukan adalah untuk memberikan pemahaman yang baik ya tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Saya sangat terganggu dan sangat sedih sekali kalau apa yang saya sampaikan tidak dipahami dengan baik, teman-teman. Ya, jadi untuk itu izinkan saya untuk mengklarifikasi semua tanggapan-tanggapan yang saya lihat belum paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, baiklah, ya saya akan membacakan komentar dari saudara Dasmin Rosman. Ya, saya lihat saudara Dasmin ini cukup rajin ya teman-teman memberikan komentarnya di video-video saya. Nah, kali ini saya akan membacakan satu komentar dari saudara Dasmin, yaitu benar tidak Mbak? Ya, oh ini pertanyaan ya teman-teman, dia mengajukan pertanyaan. Benar tidak Mbak, yang mencabut nyawa Yesus sewaktu di tiang salib itu adalah setan, menurut video Uncup Manubulu? Saya juga merasa lucu, masa sih nyawa Tuhan dicabut oleh setan? So teman-teman, ini di kalangan muslim ya, di kalangan youtuber muslim, saya lihat ini cukup diviralkan ya teman-teman ya, dimana mereka memviralkan ya bahwa yang mencabut nyawa dari Yesus Kristus itu adalah setan ya. Saya tidak tahu, saya tidak menyaksikan video Bapak Yusuf Manubulu, saya tidak menyaksikan secara langsung teman-teman ya. Tapi baiklah, saya memberikan sedikit tanggapan ya. Mungkin bisa jadi saudara Dasmin ini salah memahami atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi baiklah, saya akan memberikan penjelasan sedikit, tentunya secara alkitabiah teman-teman. Saudara Dasmin, nyawa Tuhan Yesus itu tidak dicabut oleh siapapun. Ya, itu garis bawahi. Tidak pernah ada yang mencabut nyawa Yesus Kristus waktu dia di tiang salib itu. Mengapa? Karena dia itulah pemilik nyawa. Ya, nyawa Anda, nyawa saya, nyawa seluruh umat manusia itu ada di tangan dia. Dia tidak pernah memberikan kuasa ya kepada siapapun untuk mencabut nyawanya, teman-teman. Jadi saudara Dasmin, nyawa Tuhan Yesus itu tidak dicabut, melainkan dia sendiri yang menyerahkan nyawanya ya, dan dia pula yang kuasa mengambilnya kembali. Nah, inilah kuasa yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun ya, kuasa yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun manusia di bumi ini yang pernah diciptakan, teman-teman ya. Tidak ada nabi, rasul sekalipun yang bisa menyerahkan nyawanya lalu dia kuasa mengambilnya kembali. Tidak ada, kecuali Yesus Kristus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia punya kuasa-kuasa keilahian yang tidak bisa dibantah, teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat di Yohanes 10 ayat 18. Nah, jadi di situ dikatakan tidak seorang pun, katanya, mengambilnya daripadaku. Jadi tidak seorang pun yang mengambil nyawa Yesus daripadanya, melainkan katanya aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi teman-teman, Yesus Kristus itu tidak pernah, katanya, tidak seorang pun yang mengambil nyawanya. Jadi tidak seorang pun yang mencabut nyawanya, teman-teman. Tidak seorang pun. Ya, bahkan malaikat pun tidak berani mencabut nyawa Yesus Kristus ya. Karena malaikat itu adalah pelayan-pelayan dari Yesus. Mana bisa dia mana berani mencabut nyawa Tuhannya, teman-teman ya. Nah, tapi kata Tuhan Yesus, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri ya. Aku berkuasa memberikannya dan aku juga berkuasa mengambilnya kembali. So, teman-teman,
Itulah perbedaannya antara manusia biasa kita ini dengan manusia ilahi, yaitu Yesus Kristus. Oke ya, paham sekarang ya Saudara Dasmin? Jadi tidak ada, apalagi setan mana berani mencabut nyawa Yesus Kristus, ya. Apalagi setan tidak ada, ya. Setan takut dengan Tuhan Yesus. Sangat takut. Karena setan pun tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Cuman dia tidak mau mengakuinya. Dia tidak mau mengakui karena dia juga ingin jadi Tuhan, ya. Setan-setan ini ingin jadi Tuhan dan ingin disembah juga sebagai Tuhan. Begitu, ya. Sebenarnya pada prinsipnya dia tahu loh Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu persis. Karena setan-setan ini adalah mantan malaikat sorga, teman-teman. Yang dulunya juga melayani di sorga, ya, melayani Yesus Kristus di sorga, teman-teman. Ya, jadi tidak mungkin setan berani mencabut nyawa Yesus Kristus. Nah, ini dikuatkan di Yohanes 10 ayat 18. Bahwa nyawanya itu dia sendiri yang menyerahkan. Dia kuasa menyerahkan nyawanya dan dia kuasa pula mengambilnya kembali. Ya, tidak seorang pun katanya yang mengambilnya daripadaku. Oke, clear ya. Jadi teman-teman muslim, ya, jangan bingung-bingung lagi, kok Tuhan nyawanya dicabut oleh setan. Tidak begitu. Ya, itu Anda salah mengerti, ya. Jadi ini berdasarkan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali sesuai dengan kehendaknya sendiri. Clear ya? Oke, Saudara Dasmin, lain kali Anda sudah tahu ya bahwa Yesus Kristus tidak pernah dicabut nyawanya oleh setan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan lagi komentar dari Agus Juanda, ya. Halo Saudara Agus Juanda, semoga Anda mendengarkan tanggapan saya terhadap komentar Anda, ya. Anda menulis, kalau orang bodoh, ya gampang murtadnya. Dan gak sadar itu yang dianutnya itu gak sesuai dengan dasar negara yang Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan oten ini maksudnya sebutan ngenyek ya, untuk umat Kristen, ya. Jadi sedangkan oten katanya Tuhan Yesus Kristus. Sadar nggak? Ya, ini kalimatnya kurang bagus ya. Jadi dia maksudnya gini. Sedangkan orang Kristen, Tuhannya Yesus itu Tuhannya itu tidak Maha Esa, begitulah kira-kira. Tapi kalimatnya ini kurang bagus ya, membuat kalimatnya teman-teman kurang jelas. Jadi tapi saya paham maksudnya bahwa dia bilang orang Kristen itu percaya kepada Tuhan, ya, yang tidak Maha Esa, begitulah ya. Jadi dia katakan hanya orang bodoh dari orang Islam itu, orang-orang bodoh saja yang mau murtad seperti saya ini ya. Jadi saya ini bodoh mau murtad, ya kan? Sebenarnya tidak sesuai gitu. Tuhan yang saya sembah itu sebenarnya sekarang ya sebagai Kristen itu Tuhan yang bukan Tuhan yang Maha Esa, begitu. Sementara waktu di Islam itu Tuhannya Tuhan Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Kira-kira begitulah ya teman-teman ya tanggapan dia. So Saudara Agus Juanda, nama Anda keren ya. Di kota saya ada namanya Jalan Haji Juanda ya. Nah, so Agus Juanda, Anda harus tahu dasar negara kita adalah Pancasila. Yes. Sila pertama yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Oke? Bukan berkeallohan yang Maha Esa, ya. Bukan berkeallohan yang Maha Esa. Nah, bedakan ya, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, Anda mengatakan saya bodoh karena saya lebih menyembah Tuhan yang tidak esa. Itu maksud Anda, saya mengerti ya. Tapi Anda kurang piknik ya, bahwa justru Tuhan yang Maha Esa itu lebih banyak disebut di Alkitab daripada di kitab Anda. Ya, Tuhan yang Maha Esa itu lebih banyak disebut di Alkitab daripada di kitab Anda. Nah, kemudian
bukan hanya Tuhan yang Maha Esa nama saja atau judul saja, ya. Tetapi Anda harus mencari tahu Tuhan Maha Esa yang mana ini yang sebenar-benarnya, begitu, ya. Tuhan siapa sih sebenarnya yang Maha Esa? Nah, begitulah ya. Atau Tuhan yang Maha Esa yang mana nih yang benar, gitu. Islam mengatakan Tuhannya yang Maha Esa. Kemudian Kristen mengatakan Tuhannya juga Maha Esa. Ya, Yahudi mengatakan Tuhannya juga Maha Esa. Mungkin ada agama lain mengatakan juga Tuhannya yang Maha Esa. Ya. Jadi di dalam Pancasila itu tidak disebut secara spesifik bahwa itu adalah Tuhannya Islam. Tidak, ya. Di dalam penjelasan dari Pancasila ini itu tidak disebut, ya, tidak disebutkan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhannya orang Islam saja. Tidak. Karena semua agama yang ada di Indonesia ini saya percaya bahwa Tuhannya itu dia katakan Maha Esa. Ya, sampai di situ. Oke? Jadi Anda tidak bisa mengklaim hanya Tuhan Anda yang Maha Esa. Ya, Tuhan saya pun itu Maha Esa. Menurut pengertian yang saya dapatkan dari Alkitab. Dan saya bisa buktikan bahwa Tuhan saya Maha Esa. Hanya konsep Esa Tuhan saya dengan Esanya Tuhan Anda itu berbeda. Ya. Esanya Tuhan Anda itu satu. Ya, satu. Kalau Esanya Tuhannya Alkitab itu satu dalam kesatuan. Nah, bedakan ya. Satu dalam kesatuan. Tuhan Anda Maha Esa, ya, satu pribadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, ya kan? Cuman saya bingung ya, ketika dia menciptakan alam semesta ini, katanya konon dia dibantu oleh para malaikat. Nah, ini yang tidak ada pada Tuhan saya. Tuhan saya waktu menciptakan alam semesta itu tidak dibantu oleh siapapun, tetapi dia menciptakan alam semesta ini dengan otoritasnya sendiri. Tidak dibantu oleh siapapun. Ya, dia menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadilah, maka jadilah itu. Ya. Jadi tidak ada dibantu oleh malaikat lah, oleh siapalah, tidak ada. Karena dia maha berkuasa dan maha berdaulat. Nah, itu di situ saja sudah beda ya Tuhan kita begitu. Ya kan? Nah, Tuhan saya Esa dalam satu kesatuan. Ya. Tuhan saya itu Tuhan yang Esa, ya, dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini dibedakan. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentang Allah Tritunggal itu cukup banyak ayatnya di Alkitab yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal, ya, yaitu di kitab Yohanes. Di situ Yohanes 1 sudah jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Jadi Dia adalah Sang Pencipta. Ya. Kemudian ayat 14-nya, firman itu sudah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Jelas ya, Dia adalah Yesus Kristus. Nah, kemudian ada lagi ayat pemungkasnya tentang Allah Tritunggal, yaitu ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ayat ini sengaja dihilangkan ya oleh para kelompok liberal, sengaja dihilangkan dari Alkitab. Ya, ini adalah ayat pemungkas tentang Allah Tritunggal. Dia hilangkan di critical text. Tapi di teks asli, Textus Receptus, ya, itu ada, teman-teman. Nah, makanya kita bersyukur Lai kembali mengambil ayat tersebut walaupun diletakkan di dalam kurung. Jadi kalau ada di dalam kurung berarti di critical text itu sengaja dihilangkan. Ya. Jadi ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itulah Dia, Tritunggal.
So teman-teman, semoga saudara Agus Juanda mengerti sekarang ya, bahwa iman kekristenan tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila ya. Dari sila pertama sampai sila kelima itu semua terakomodir dalam pengajaran kekristenan. Semua sila pertama sampai sila kelima itu adalah ajaran-ajaran demokrasi yang juga merupakan ajaran-ajaran yang ada di dalam dasar-dasar iman kekristenan. Sementara Islam itu adalah anti demokrasi. Itu Anda harus tahu. Ya, bukan saya yang mengatakan, tapi ustadz-ustadz Anda ya, itu mengatakan juga bahwa Islam itu anti demokrasi. Terutama Islam-Islam yang sekarang yang disebut dengan khilafah, anti demokrasi. Itulah Islam yang sesungguhnya. Ya. Nah, Islam-Islam yang pro demokrasi itu dianggap hari ini sebagai Islam liberal yang harus disingkirkan, yang harus dilawan, yang harus diperangi karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, Islam yang sejati itu sebenarnya adalah anti demokrasi. Itu yang sedang mereka perjuangkan hari ini untuk Indonesia. Oke? Tapi kekristenan, pengajaran kekristenan yang ada di Alkitab itu pro demokrasi. Karena itu sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Klop semuanya. Oke? Saya kira Anda bisa paham ya. Teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar dari Bapak Kasdi Tanin ya. Selamat siang Pak Kasdi Tanin, semoga Anda mendengarkan ya video saya ini. Saya akan membacakan komentar Anda ya, yaitu tentang mengapa saya harus menanggapi ya setiap serangan-serangan yang diarahkan terhadap kekristenan. Dan ini pendapat Anda ya. Shalom Bu Rina Solihin, jangan ditanggapi. Ada tetangga sebelah yang mengatakan murtadin odong-odong. Sudah hal biasa Bu yang mereka katakan. Tidak habis kalau ditanggapi terus. God bless you. So, terima kasih Pak Kasdin untuk tanggapan Bapak. Ya, mungkin Bapak melihat saya capek ya. Capek gitu menanggapi komentar-komentar dari para haters dari agama sebelah. Dan tidak jarang juga mereka yang masih menyangka saya ini murtadin odong-odong. Saya menyamar menjadi murtadin, begitu ya. Pak Kasdi, tidak apa-apa Pak, ya. Memang perlawanan dari iblis tidak akan pernah habis-habisnya. Selama itu pula kebenaran harus kita nyatakan. Ya. Kita jadikan perlawanan mereka sebagai ajang pemberitaan Injil. Jadi saya menggunakan apa-apa yang mereka pertentangkan, baik tentang saya maupun tentang ajaran kekristenan, itu akan saya jadikan sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Ya. Dan ingat, kalau kita mendengar sesuatu yang tidak benar, lalu kita biarkan, maka lama-kelamaan apa yang tidak benar itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini fakta. Ya, kalau ketidakbenaran kita diamkan, maka lama-lama itu akan dianggap orang sebagai kebenaran. Begitu Pak ya. Jadi tidak masalah, tidak apa-apa. Hanya dengan dengan diserang oleh mereka-mereka yang tidak mengerti, itu no problem. Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu mengalami hal yang lebih-lebih lagi ya, luar biasa, sampai dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi kita. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak ada masalah ya Pak ya. Dan juga apa yang saya kerjakan hari ini mengkonter semua serang-serangan dari agama sebelah, saya dasarkan kepada firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 2-5. Beritakanlah firman,
siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. So, Bapak, ya, jadi saya mendasarkan pelayanan saya itu kepada perintah Tuhan ini, ya. Jadi tidak masalah, saya tidak akan pernah capek. Selama saya masih dikasih kesehatan, masih dikasih nafas oleh Tuhan, maka saya akan terus memberitakan kebenaran. Saya akan terus menyatakan kesalahan. Saya akan bahkan terus menegur, ya, dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Pengajaran maksudnya adalah berdasarkan firman Tuhan, bukan opini saya, bukan asumsi-asumsi saya, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah pengajaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya akan mengangkat satu komentar dari saudara Heru Sutomarmo, ya. Heru Sutomarmo, kalau tidak salah ini ya, Sutomarmo. Oke, saudara Heru, semoga Anda mendengarkan ya penjelasan saya tentang komentar Anda terhadap saya. Ini kalau tidak salah dari video di mana saya mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus saya. Dan itu sangat tegas saya katakan, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an Anda dan dalil-dalil yang ada di Alkitab saya. Dan itu finish bahwa Isa Al-Masih bukanlah Tuhan Yesus saya. Karena itu bukan hanya sekedar nama, ya, bukan hanya sekedar ini bahasa Yunaninya, ya, Yesus Kristus bahasa Yunani, Isa Al-Masih bahasa Arab, bukan, ya, bukan begitu, ya, bukan hanya sekedar nama. Saya Rina Solihin, mungkin di Amerika ada Rina Solihin, apakah itu saya? Tidak. Lihat dulu biografinya seperti apa, ya. Nah, kalau biografinya sudah berbeda, berarti bukan saya. Nama boleh sama, tetapi eksistensinya itu berbeda. Oke, dan Anda tidak suka, saya lihat Anda tidak terima. Makanya Anda memberikan komentar ini, ya. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Noverina Solihin, kebalik-balik, bukan mempertentangkan, justru katanya pihak Muslim itu meluruskan kekeliruan Kris tentang Yesus. Kalau saya jelaskan akan panjang sekali. Wow, panjang sekali. Anda bisa ngomong mau meluruskan, ya. Saya juga bisa ngomong mau meluruskan kekeliruan Kris. Hayo, bagaimana? Ya, oh, dia nantang teman-teman, ya. Jangan sembarangan publis di YouTube. Silahkan di lingkungan internal Anda sendiri mau ngomong apapun. Kalau mau debat, silahkan tantang debat ulama kami. Nah, teman-teman, ya. Jadi saudara Heru ini tidak suka saya membuka ke publik, ya, kebenaran ini bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Isa Al-Masih yang ada di kitab mereka. Ya. Mengapa? Saya mengerti teman-teman. Mengapa dia keberatan? Karena kalau sampai orang mengerti kebenaran ini, ya, bahwa Yesus Kristus itu berbeda dengan Isa Al-Masih, maka damai dunia ini teman-teman, ya. Umat Islam tidak punya dasar lagi untuk mempertentangkan yang namanya Yesus Kristus. Karena beda orang, ya, beda orang. Tikus disamakan dengan gajah, ya, yang menyamakan itu yang gila.
ya kan, akalnya sudah tidak sehat. Tikus disamakan dengan gajah. Ya beda, Bo. Beda cuy. Ya kan? Mau sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Jadi gila saja gitu, ya, menyamakan tikus dengan gajah. Beda loh, ya, beda banget gitu. Nah, jadi kalau saya membuka ini ke publik, ya, mengapa saya membuka kebenaran ini? Sebelumnya tidak ada loh orang yang membuka seperti ini ya. Bahkan maaf ngomong, orang-orang dalam kekristenan pun itu tidak banyak yang ngeh gitu, ya, tidak banyak yang tahu ya bahwa Isa Al-Masih itu bukanlah Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Bahkan mereka juga mengatakan Isa itu Yesus gitu. OMG, hello. Ya, ini sangat-sangat berbahaya. Ya, berbahayanya apa, teman-teman? Bahayanya begini. Kalau dikatakan, ya, Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab, kagum-kagumlah orang Muslim ini melihat sosok Isa Al-Masih ini. Dia pindah agama dari Islam menjadi Kristen. Nah, yang dia imani apa, teman-teman? Ya, Isa Al-Masih yang ada di kitab dia itu. Bahkan gilanya lagi, ada yang mengatakan, ini orang Kristen sendiri yang mengatakan, gila banget teman-teman. Katanya Anda tidak perlu pindah agama. Ya, Anda boleh tetap Islam. Asal Anda percaya kepada Isa Al-Masih, Anda diselamatkan. Wow, ini sangat menyesatkan, saya katakan. Ya, siapa yang mengajarkan demikian? Ya, Anda boleh tetap, ya, jadi Islam. Asal Anda percaya Isa Al-Masih, Anda pasti diselamatkan. Wow, ini ajaran apa, teman-teman? Ya, ajaran apa itu? Mengerti tidak apa arti kata Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Untuk bisa menjadi pengikut Kristus, orang harus bertobat dan percaya kepada Injil. Sekarang pertanyaan saya, adakah Injil di dalam Al-Quran itu? Adakah Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih itu? Injil apa yang dibawa oleh Isa Al-Masih? Tidak ada, teman-teman. Ya, walaupun dia katakan, ya, aku adalah hamba Allah, ya, kepada dia mengangkatku sebagai nabi, ya, dan aku diberikan kitab Injil. Kira-kira begitulah bunyi ayatnya, saya udah lupa. Nah, Injil apa gitu yang dibawa oleh Isa Al-Masih? Mengerti tidak apa arti kata Injil? Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik, ya. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang apa? Yaitu kabar baik tentang bahwa Allah, ya, sudah menyelesaikan dosa seluruh umat manusia ini melalui satu cara, yaitu melalui penebusan yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat itu di kayu salib. Tujuannya adalah menggantikan orang berdosa ini dihukumkan, sehingga orang berdosa ini bebas dari hukuman. Itulah cara menyelesaikan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dosa tidak bisa dibereskan dengan amalmu, dengan ibadahmu, dengan perbuatan baikmu. Tidak bisa. Karena Tuhan tidak bisa disogok. Ya. Dan Tuhan menyelesaikan segala dosamu. Dosa yang dulu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang. Sehingga tidak ada yang tersisa. Sehingga engkau dilayakkan menjadi anak-anak Allah, dikuduskan sekudus-kudusnya sehingga engkau layak masuk kepada kerajaan sorga. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam sorga dengan membawa setetes dosa pun, ya. Dengan membawa setetes dosa pun, camkan itu teman-teman, camkan itu. Tidak ada, ya. Segala yang najis tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu jelas dikatakan. Sesuatu yang najis tidak bisa masuk. Kalau orang masih membawa dosa, itu namanya najis, teman-teman, di mata Tuhan. Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya hanya satu yang bisa menguduskan orang itu sekudus-kudusnya, yaitu melalui pemutihan. Ya. Tahu pernah dilakukan pemutihan pajak di Indonesia? Yaitu, ya. Jadi dosa-dosa apa utang-utang pajak Anda dianggap selesai. Itu nama pemutihan. Tapi nextnya Anda tetap harus bayar,
gitu. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu secara tuntas, ya, tas. Dosa Anda yang dulu, dosa Anda yang sekarang, dan dosa Anda yang akan datang sudah dibereskan di kayu salib. Dan dia berseru, sudah selesai. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Hukuman dosamu sudah selesai. Jadi teman-teman, buang pikiran bahwa ada yang mengatakan Anda tidak perlu pindah agama. Anda Muslim, tetaplah Muslim. Asal Anda percaya kepada Isa, Anda diselamatkan. Saya katakan itu sesat. Sesat. Ingat ya, kesesatan itu memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Hati-hati Anda yang mengeluarkan ungkapan seperti itu, akan Anda pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Karena Anda sudah menyesatkan banyak orang. Tidak bisa. Kalau Anda mau diselamatkan, Anda harus bertobat dan percaya kepada Injil. Dan Injil itu tidak ada di dalam Islam. Isa itu tidak membawa Injil. Injil itu artinya kabar baik. Ya, justru di dalam Al-Quran itu Injil itu disangkali. Isa itu tidak mati disalibkan. Ya, Isa itu tidak bangkit. Injil, inti Injil ada pada penyaliban dan kebangkitan. Dan itu yang tidak ada di dalam Isa Al-Masih. Tidak ada penyaliban dan kebangkitan, tidak ada Injil. Camkan itu. Karena itulah Alkitab sudah mengingatkan tentang hal ini. Di Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ingat, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Hati-hati, terkutuklah Anda ketika Anda mengatakan tidak perlu pindah agama. Asal percaya kepada Isa Al-Masih, pasti diselamatkan. Terkutuklah Anda. Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan. Hati-hati, cabut perkataan Anda itu mulai hari ini. Supaya tidak banyak orang disesatkan. So, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan kepada Anda hari ini, yang bisa saya tanggapin. Banyak lagi komentar-komentar yang lain yang harus saya tanggapin, tetapi next time. Semakin seru, teman-teman. Semakin seru dan semakin banyak kita belajar. Semakin banyak kita mengenal kebenaran. Semakin banyak firman Tuhan yang bisa kita pahami dengan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap komentar ya terhadap teman-teman yang tadi saya sebutkan namanya, silahkan Anda mau menerima atau tidak, it's your choice. Tapi saya berdoa, Tuhan membuka pikiran Anda sehingga Anda mengerti kebenaran. Bersama saya, Noverina Solihin, teruslah mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.